Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah Rabu Abu kita. Saudara-saudara dapat mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk ibadah ini. Yang pertama, satu buah lilin, dan yang kedua adalah abu untuk kita torehkan nanti di dahi kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan hening sejenak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Untuk mengawali masa Prapaskah, kita menandainya dengan ibadah Rabu Abu dan penorehan abu di dahi. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan kita untuk menjalankan pertobatan melalui pengendalian hidup. Secara khusus hari ini kita beribadah untuk mendalami arti pertobatan. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri, sehingga saat Paskah tiba, kita juga merasakan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita. Karena itu, marilah kita mendengar suaranya dan mendengar panggilannya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
ibadah Rabu Abu ini terjadi karena pertolongan yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara. Saudara-saudara, apa artinya abu ketika kita bersama-sama beribadah seperti ini? Saudara-saudara, penjelasan mengenai Rabu Abu adalah sebagai berikut. Abu dalam bahasa Ibrani disebut ever, berarti debu atau sisa pembakaran. Dalam Perjanjian Lama, abu atau debu menjadi simbol kefanaan, menjadi simbol sesuatu yang tidak berharga. Abu adalah simbol penderitaan atau kesengsaraan. Abu adalah simbol rasa malu dan sedih yang mendalam. Abu adalah simbol kerendahan hati manusia di hadapan Tuhan. Dan abu adalah simbol perasaan yang berdosa. Dengan arti seperti itu, maka kita tidak heran dengan kejadian seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa seseorang duduk di atas debu atau menaburi kepalanya dengan debu. Apa yang dilakukan itu merupakan tanda duka cita dan penyesalan yang dalam, sekaligus juga sebagai tanda pertobatan. Namun, biasanya tidak semua pengakuan dosa dilakukan dengan menggunakan simbol abu. Hanya pengakuan dosa dan pertobatan yang disertai dengan duka cita dan penyesalan yang sangat mendalam yang menggunakan simbol abu. Tujuan dari peringatan Rabu Abu adalah penghayatan pertobatan dengan mengakui dan menyesali semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasih dan pengampunan. Kita berduka cita dan sangat menyesal atas semua dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan menjadi dasar bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dengan pertobatan itu pula, maka kita akan lebih siap menghayati masa Prapaskah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Saudara, dengarkanlah Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu, dan kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama mengaku dosa kita. Saudara, marilah kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang mengaku dosa-dosa kami dan memohon belas kasih dari Tuhan. Dan kami juga mohon tuntunan Tuhan supaya kami boleh menjalani kehidupan yang baru. Firman-Mu kiranya meneguhkan kami dan menuntun langkah kami, supaya kami boleh menjalani hidup yang baru di hadapan Tuhan. Hati kami terbuka dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13 dan 14. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita, untuk memimpin kehidupan kita, untuk membimbing kita. Termasuk juga Roh Kudus berkarya untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dipanggilnya dan bertobat. Saudara, karena kita ini adalah orang yang berdosa, dan ketika kita berbuat dosa, maka sesungguhnya kita diberi kesadaran oleh Roh Kudus bahwa apa yang kita lakukan itu salah, apa yang kita lakukan itu tidak benar. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak benar, maka tentu saja kita harus merespon panggilan Roh Kudus itu dengan kesediaan untuk bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel punya kebiasaan ketika mereka berdosa dan kemudian Tuhan mengingatkan mereka dan mereka kemudian meresponnya dengan bertobat, maka mereka melakukan sebuah tindakan simbolis, hasil dari kesadaran mereka akan dosa mereka. Tindakan simbolis yang merupakan tanda penyesalan mereka adalah dengan mengoyakkan baju mereka, pakaian mereka, jubah yang mereka pakai. Saudara, tindakan ini adalah tindakan penyesalan yang dalam bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berdosa. Dengan mengoyakkan pakaian mereka, mereka malu, mereka merasa telanjang dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan karena itu, kemudian mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ketika kita bertobat dan sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berdosa, maka kita tidak melakukan tindakan mengoyakkan pakaian kita. Tetapi ada hal yang lebih utama, seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Itu jauh lebih penting. Ketika kita sadar bahwa kita berdosa, bukalah hati kita. Kita sadar kita malu, kita telanjang, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita sekarang sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, mari kita koyakkan hati kita, membuka hati kita, menyadari keberadaan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang malu karena kita berdosa. Kita adalah orang-orang yang telanjang di hadapan Tuhan. Mari kita menyesali dosa kita dan kemudian berbalik kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk kita, sehingga dosa-dosa kita dihapuskannya. Amin. Mari kita hening sejenak. Kamu bukan manusia istimewa. Kamu pendosa seperti yang lain. Namun kamu ingin hidup secara lain,
dalam pertobatan abadi. Dengarkanlah suara ilahi yang lembut memanggilmu. Ia mengajakmu dalam suatu pemenuhan hidup yang melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Tinggalkan jalanmu yang telah kau kenal. Tempuhlah jalan baru meski nampak sukar. Demi Dia yang memeluk seluruh dunia dan dosa. Demi Dia yang rela memeluk dosa dan derita. Demi Dia yang setia menantimu. Saudaraku, sekarang kita akan menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Sebelum kita melakukan penorehan abu itu sebagai tanda pertobatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa kami hanya bisa memperoleh keselamatan ketika kami datang kepada salib-Mu. Kami sungguh-sungguh menerima pengampunan dan keselamatan dan kehidupan kekal. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari diri kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Mari kita oleskan abu ini di dahi kita masing-masing. Ambillah dan kemudian torehkanlah di dahi dengan membuat tanda salib sambil mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita lakukan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami membuka seluruh kehidupan kami. Kami mengoyakkan hati kami. Kami malu karena dosa-dosa kami. Kami telanjang di hadapan-Mu dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kami sembunyikan. Kami menyesali dosa-dosa kami. Dan kami ingin bertobat kembali kepada Tuhan. Terimalah kami, sambutlah kami, peluklah kami di dalam cinta kasih-Mu, supaya hidup kami diubahkan dan diperbarui oleh Tuhan.
kami serahkan kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Dan kami siap untuk memasuki masa prapaskah sampai Paskah nanti, supaya kami boleh menghayati karya Tuhan, supaya kami juga boleh mati dan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya kami semua beroleh anugerah keselamatan yang sempurna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, dengan hati yang telah diperbarui dan terarah kepada Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk memuliakan Dia dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin.